Ya. Masyarakat butuh penjelasan. Kalau ada masyarakat yang usil, masih jauh, tidak ada banjir, tidak ada hujan. Bagaimana kita bicara bencana? Bagaimana kita bicara soal penanggulangan bencana dan segala macam? Apa kurang kerjaan Anda ini? Saya dulu ya Pak Rizal ya. Jadi Kurang kerjaan saja. di awal kita ketemu dan kemudian muncullah WJBB itu, Wong Jember Peduli Bencana, kita sudah memprediksikan bahwa kita harus siap, bahwa kita nanti akan dipisui wong, ya dipisui atau dimaki orang-orang karena ternyata tidak terbukti bahwa ini seperti ini. Jadi memang betul bahwa kita menyikapi potensi kerawanan bencana itu harus dengan bijaksana, termasuk bagaimana teman-teman media juga mempublikasikan sebuah potensi kerawanan, karena kita juga tidak mau bahwa isu itu menjadi kontraproduktif terhadap masyarakat, bahwa seharusnya ditemukan temuan-temuan retakan itu seharusnya memperkuat masyarakat untuk PRB-nya, pengurangan risiko bencana. Tapi ketika itu menjadi sebuah komoditas isu, itu akan bisa jadi meresahkan dan segala macam. Dan saya kira ini harus jadi perhatian banyak pihak. Tentu saja kita bicara begini bukan untuk menakut-nakuti orang. Bukan. Kita tidak untuk memberikan resah pada orang, pada masyarakat di sekitar Kalijombor. Tetapi bahwa potensi itu ada secara ilmiah dan bisa dibuktikan secara ilmiah, sehingga Anda tidak dikatakan kurang kerjaan. Bagaimana Pak Rizal sebagai pejabat penanggulangan bencana daerah, termasuk di bidangnya Anda, ini masalah yang sangat serius di masyarakat kita. Tetapi ada optimisme kemunculan Pak Istono dan teman-temannya dan teman-teman yang lain yang peduli terhadap bencana. Anda bekerja fokus untuk memahamkan masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Iya. Undang-Undang 24 2007 dan PP 21 2008 itu muncul diantaranya sebagai sebuah paradigma baru dari yang sifatnya penanganan bencana, kejadian baru ditangani. Ini dengan undang-undang yang baru ini tahun 2007 ini, maka ini berbeda paradigmanya, preventif, lebih pada pencegahan. Lebih kepada preventif. Kita belajar dari kasus Aceh dibandingkan dengan negara Jepang yang sering sekali muncul ada gempa bumi dan tsunami, tapi korbannya tidak sebanyak di Aceh waktu. Berarti fokus anggaran Anda harus lebih besar ke sana. Betul. Jadi inilah yang jadi PRB itu adalah merubah mindset bangsa ini, seluruh komponen. Di dalam pembangunan juga seperti itu. Seluruh SKPD seharusnya punya sebelum melakukan perencanaan. Dipaksa untuk mau tidak mau berwawasan bencana. Harus. Penyusunan anggaran pun harus begitu. Betul. Harus begitu. Pembangunan fisik harus begitu. Itulah berwawasan bencana. Itulah yang dikatakan bahwasanya kita sebenarnya PRB itu bukan menangani bencana, bukan, tapi mencegah bencana. Karena substansi bencana adalah bagaimana bahaya bertemu dengan kerentanan. Oleh karena itu bagaimana keduanya tidak bertemu, itulah tugas PRB. Ya, pencegahan. Pencegahan ini kalimat yang aktif, pencegahan. Tidak mungkin ada bencana bisa dicegah. Tetapi apa itu maknanya ketika dimasukkan dalam pencegahan dalam bidang Anda? Pencegahan dalam teori PRB itu, pencegahan adalah kata kuncinya menolkan hazard atau menolkan bahaya, mengurangi risiko bahaya. Di samping mengurangi, kalau mengurangi namanya mitigasi. Okay. Jadi pencegahan, mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, baru kemudian pengalihan risiko. Jadi apa yang bisa
kurangi dari risiko bencana yang ketika Kali Jompo ini terjadi banjir bandang? Pengurangannya sebenarnya kalau ini tidak kosnya tidak terlalu besar, rumahnya 1-2 retakan, mungkin dengan sabuk gunung dan lain sebagainya itu masih bisa. Tetapi untuk kasus Kali Jompo dan lereng Argopuro nampaknya sudah sangat meluas, sehingga kalau mitigasi dikurangi dengan kata kuncinya BEMPERI tadi itu mungkin kosnya besar. Oleh karena itu langkah ketiga yang harus dilakukan, masyarakatnya yang harus ngalah, karena pencegahan dan mitigasi itu tidak bisa dilakukan. Masyarakatnya ngalah, bagaimana dia keluar dari zona yang berbahaya ini. Harus keluar kemana mereka ketika ada warning terjadinya bencana? Sebenarnya sekemampuan mereka, artinya tempat yang aman di sekitar situ juga bisa dianalisis ada begitu. Ada, tetap tinggal ada. mereka membiasakan saja bagaimana saat bencana itu datang, kemudian mereka kalau istilahnya orang Jember ngales gitu ya. Mencari tempat aman sebentar untuk kemudian kembali lagi ngais rezeki. Tidak mesti jauh dari tempat. Tidak mesti jauh. Oleh karena itu ini namanya mengamankan diri, bukan mengevakuasi. Ini paradigma ini yang harus mengungsi. Pengungsi dalam arti mainstream bahwasanya ini nanti akan menjadi semacam orang yang menderita, yang kesulitan macam. Padahal ini hanya ngeles saja, kemudian kembali. Nah, kalau masyarakat sudah terbiasa seperti itu, ini yang dikatakan hidup harmonis dengan bahaya. Bencana, oke. Itu tadi penjelasan dari BPBD terkait bidangnya yang sekarang ini sudah sangat mengancam. Tapi satu lagi yang belum terjawab. Tadi Anda di episode pertama Anda dicap juga oleh orang lain sebagai peramal. Anda meramalkan curah hujan sangat besar. Kalau tidak terbukti Anda dihina. Nah, seperti disampaikan tadi Pak Isnan. Itu risiko Anda sebagai pejabat yang sudah selalu menyuarakan itu. Bagaimana nantinya? Saya lebih baik seperti itu daripada saya lebih baik saya menyatakan tetapi tidak terjadi daripada saya tidak menyatakan tapi itu terjadi. Nah, itu yang betul. Kalau terjadi kan berarti ada bencana. Ada bencana dan itu kita dinilai tidak berhasil. Iya. Kalau terjadi bencana tentu saja kerusakan material dan segala macam sangat tinggi. Itu yang kita tidak inginkan. Tapi upaya-upaya ini barangkali bisa dilakukan secara terus-menerus. Saya tertarik dengan sekolah Anda, sekolah pengurangan risiko bencana, sekolah BRB. Bagaimana pemerintah merespon itu dengan baik? Apa mereka dibiarkan begitu saja? Apa memang tugasnya masyarakat terus begitu? Keinginan Anda seperti apa pemerintah ini? Jadi sekolah PRB dalam diskusi teman-teman WJBB itu dianggap sekolah partisipatif. Sekolah informal. Ya, sekolah informal partisipatif yang itu menggunakan bahasa-bahasa kultural dan itu sifatnya gratis. Kenapa tidak sekolah alam saja? Karena sebetulnya alam masuk dalam sekolah PRB itu, konservasi, terus kemudian keragaman hayati dan segala macam itu nanti akan masuk. Ya, hanya kalau PRB itu pengurangan risiko bencana itu merangkum semuanya sebetulnya. Sampai sekarang merangkum itu. Dan kita juga ada dompet abadi PRB. Ada dompet abadi. Ya. Dompet abadi yang itu sebetulnya adalah mekanisme kultural kita untuk memberikan membantu teman-teman ketika ada sekolah PRB atau kegiatan-kegiatan cetak banner. Sampaikan kepada publik bahwa di nomor rekening berapa dan itu bisa sudah transparan, bisa dipertanggungjawabkan. Iya, jadi gini. Nama rekening siapa? Karena WJBB itu kultural. Ya, sehingga kita menyepakati untuk tidak membuka rekening. Tidak membuka rekening. Satu itu. Tapi setor kemana orang? Jadi begini, nanti misalkan barangkali ada yang mau nyumbang dan segala macam, itu tinggal coba lihat
Facebook kita. Di situ ada daftar dana abadi PRB yang di situ ada banyak, hampir sekitar 20-an lebih penyumbang. Yang kenal saja begitu. Ya, jadi tinggal menghubungi yang kenal, terus datang, kemudian apa saja begitu ya. Jadi dia bisa berupa uang. Kalau berupa uang itu tidak akan dikirim kemana-mana. Jadi dibawa sendiri, tapi ada kesepakatan untuk saya akan mendonasikan sekian uang saya, gitu. Yang setiap saat bisa diambil ketika ada keperluan. Nah, untuk proses donasi itu kita gunakan untuk mensupport bagaimana kita bisa melakukan kampanye publik tentang apa yang harus dilakukan ketika ada bencana untuk mengurangi. Itu biaya besar. Ya. Tentu saja tidak 1.000-2.000 ya. Kita mau pasang 160 poster ukuran 1 kali 1,5. Ya, di daerah aliran sungai itu. Karena itu siapa yang mengarang kata-katanya? Jadi poster itu kita duplikasi dari teman-teman MRC. Ya. Kita akan pantau itu apa hasil karyanya dan bagaimana bisa masuk di mindset masyarakat nantinya. Kita tunggu buktinya. Ya. Terus kita beralih ke Pak Rizal. Jadi Anda di awal sudah melakukan warning dan masyarakat sudah mengetahui itu bahwa Anda memberikan warning. Bagaimana di tahun 2017 Anda proyeksi Anda di penanggulangan bencana daerah untuk bisa masuk kepada mindset bahwa semua masyarakat harus berwawasan bencana, termasuk penganggaran APBD harus berwawasan bencana, termasuk pula DPRD, kepala daerah, seluruhnya harus berwawasan bencana. Bagaimana Anda tahun 2017? Apa telah berupaya untuk itu dalam APBD-nya? Ya, beberapa dua hal yang mungkin menjadi titik poin kita di 2017. Yang pertama adalah pengurangan nyawa karena korban bencana. Kemudian yang kedua adalah pengurangan rupiah karena korban bencana. Nyawa dan rupiah. Ini yang kita kawal sebenarnya di RPJMD kita. Itu yang penting. Kemudian yang mendasar adalah bahwasannya ketika kita bekerja di wilayah pra bencana, sebelum bencana, maka sebenarnya ini membutuhkan pengerahan seluruh sumber daya sebenarnya sampai masyarakat kita ini paham. Karena apa? Ini kita ancaman sedemikian rupa. Ya, sering saya katakan ini Jember supermarket bencana. Apapun ada, bencana apapun ada. Ya. Belum sosial dan lain sebagainya. Oleh kita kan banyak bencana. Kita juga ada puting beliung sewaktu-waktu bisa datang. Sewaktu-waktu tsunami, gempa bumi dan segala macam. Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan kajian-kajian itu dalam waktu yang sangat singkat. Barangkali apa pesan Anda menuju ke tahun baru ini? Ini sudah menuju ke titik rawan. Ya. Yang terakhir buat masyarakat. Jadi kurang lebih ada 13 bencana yang bisa terjadi karena Jember itu ada bibir pantai, ya. Terus kemudian diapit 4 gunung berapi, Raung, Ijen, terus kemudian Bromo, Semeru. Terus kemudian ada gugusan gunung yang dia seperti es krim kayak gitu. Ketika dia melumer gitu, jadi melumernya tidak satu titik tapi semuanya. Jadi ndredek istilahnya wong itu. Jadi bijaksanalah kita untuk menyikapi sebuah keadaan seperti itu. Dan kemudian yang paling penting adalah ketika ada pertanyaan tentang potensi kerawanan dan segala macam, itu tidak harus diduplikasi dalam bentuk pengingatan bahwa ini nanti longsor dan segala macam, tapi juga harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Walaupun ketika berkomunikasi itu tidak mendapatkan jawaban yang semestinya kayak gitu. Tetap
mengandalkan pola-pola komunikasi untuk bisa menerjemahkan bagaimana supaya bisa didengar oleh publik masyarakat Jember menjelang tahun baru ini, Pak Rizal. Iya, tahun baru memang waktunya kita masyarakat kita merayakan sedemikian rupa, tetapi jangan lupa bahwasannya kita juga terus waspada karena di tahun baru ini akumulasi air bisa 500 mm itu menurut perakiraan BMKG, sehingga diharapkan masyarakat selain juga bermalam tahun baru, kewaspadaan juga ditingkatkan. Contoh saja mungkin bagaimana sebelum bertahun baru sebuah tas siaga yang isinya di dalamnya adalah keperluan-keperluan untuk 2 hari, supaya kita nanti saat memang ada kejadian itu bisa dibawa itu saja untuk kemudian kita mengamankan diri begitu. Oke, itu tadi kita cukup senang bisa berbicara panjang di sesi yang kedua tentang bencana ancaman banjir bandang di Kabupaten Jember. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga Pak Isma. Maaf karena telah mengganggu Bapak untuk bisa hadir ngobrol dengan kita, demi masyarakat Jember bisa memahami apa arti dan bagaimana menyikapi jika terjadi bencana. Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, kita sebagai pembawa acara undur diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali dengan topik yang berbeda, tentu saja dalam sajian Kupas Tuntas Jember Baru Jember Bersatu, dengan topik yang sangat menarik dan tentu saja update untuk Anda sekalian. Mohon maaf, kita undur diri dulu. Bila tuti wal jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Terima kasih ya.